Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kompilasi tentang aksara. Aksara atau sistem penulisan adalah suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya, seperti batu, kayu, kain, dan lain-lain, untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Istilah lain untuk menyebut aksara adalah sistem tulisan, alfabet, dan abjad. Merupakan istilah yang berbeda karena merupakan tipe aksara berdasarkan klasifikasi fungsional. Unsur-unsur yang lebih kecil yang terkandung dalam suatu aksara antara lain grafem, huruf, diakritik, tanda baca, dan lain sebagainya. Satuan aksara disebut glyph. Aksara secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu aksara, dewa nagari, yang bisa berarti huruf atau bunyi atau vokal. Aksara juga dapat berarti tak termusnahkan, yang berasal dari kata aksara, yaitu awalan. Berarti A berarti tidak, sedangkan sara berarti termusnahkan. Aksara dikatakan sebagai sesuatu yang kekal karena peranannya dalam mendokumentasikan dan mengabadikan suatu peristiwa komunikasi dalam bentuk tulis, sehingga kesuraman dan kejayaan masa lalu dapat dijamah kembali dengan bukti-bukti literal. Istilah lain untuk menyebut aksara adalah huruf atau abjad atau bahasa Arab yang dimengerti sebagai lambang bunyi bahasa atau fonem. Sedangkan bunyi itu sendiri adalah lambang pengertian yang menurut catatan sejarah secara garis besar terdiri dari kategori atau Kartakusuma pada tahun 2003. Yang pertama, piktogram, yaitu aksara yang hurufnya merupakan ikon benda yang konkret, antara lain aksara hieroglif Mesir, aksara Tiongkok kuno. Yang kedua, ideogram, yaitu aksara yang hurufnya merupakan simbol untuk mewakili gagasan atau jumlah benda, kata sifat, kata ganti, atau kata benda, abstrak atau konkret, antara lain aksara Tionghoa, masa kini yang hasil goresannya tidak dilihat lagi, melukiskan benda konkret. Yang ketiga, abjad suku kata, yaitu aksara yang setiap hurufnya menggambarkan suku kata. Kategori ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, abugida, yaitu abjad suku kata yang hurufnya memiliki kemiripan bentuk jika berada dalam satu kelompok konsonan. Contoh hurufnya K, Ki, Ku, Ke, Ko dalam aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Makassar, Bugis, aksara Dewanagari atau Prenagari, Pallawa, dan aksara-aksara dari rumpun Brahmi di India. Aksara silabis murni, yaitu abjad suku kata yang hurufnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Setiap suku kata, contohnya huruf kakiku keko, memiliki bentuk berbeda-beda dalam aksara katakana dan hiragana di Jepang. Aksara Nusantara. Aksara Nusantara merupakan beragam aksara atau tulisan yang digunakan di Nusantara untuk secara khusus menuliskan bahasa daerah tertentu. Walaupun abjad Arab dan alfabet Latin juga sering kali digunakan untuk menuliskan bahasa daerah. Istilah aksara Nusantara seringkali dikaitkan dengan aksara hasil inkulturisasi kebudayaan India sebelum berkembangnya agama Islam di Nusantara dan sebelum kolonialisasi bangsa-bangsa Eropa di Nusantara. Berbagai macam media tulis dan alat tulis digunakan untuk menuliskan aksara Nusantara. Media tulis untuk prasasti antara lain meliputi batu, kayu, tanduk hewan, lempengan emas, lempengan perak, lempengan tembaga, dan lempengan perunggu. Tulisan dibuat dengan alat tulis berupa pahat. Media tulis untuk naskah antara lain meliputi daun lontar, daun nipah, janur kelapa, bila bambu, kulit kayu, kertas lokal, kertas impor, dan kain. Tulisan dibuat dengan alat tulis berupa pisau atau pena dan tinta.